Kembali bisa duduk dengan tenang. Saudaraku, untuk beberapa waktu ke depan, saya rindu supaya setiap kita memusatkan perhatian kita kepada kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, untuk beberapa waktu ke depan, saya rindu untuk memberikan pengajaran tentang hal ini, saudaraku. Tapi karena ini cukup rumit, jadi kita buat sedikit-sedikit. Saya ingin tanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa semua yang kita hadapi itu mengandung berkat dari Tuhan? Nah, saudaraku, saya ingin tanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang betul-betul rindu, entah itu rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat saudara. Amin. Saudaraku, saya ingin cerita sedikit ya. Dahulu saya bekerja di satu perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di Eropa. Namanya Siemens, Siemens Aktiengesellschaft, Siemens AG. Ada beberapa perusahaan-perusahaan di dunia, di Eropa, yang sekelas atau sebesar Siemens AG. Mungkin seperti Daimler-Benz gitu ya, atau seperti BMW, Bayerische Motorwerke. Yang lain-lainnya mungkin tidak terlalu sebesar ini. Gitu. Saudara tahu, pada waktu saya pertama kali bekerja di perusahaan itu, ada sejarah yang kita perlu mengerti tentang apa yang terjadi dengan keluarga von Siemens. Ada salah satu cucu kalau nggak salah, cucu daripada keluarga von Siemens. Namanya Lutz Jorge von Siemens. Itu cucu daripada masih keturunan keluarga von Siemens. Begitu luar biasanya, karena pada waktu dia lahir, Siemens itu sudah besar. Dan dia itu harusnya mendapatkan berkat yang luar biasa. Sudah tahu apa yang terjadi? Pada waktu dia menginjak dewasa, usia 30-40an tahun, keluarga von Siemens dan Siemens AG terpaksa harus mendeklarasikan memutus hubungan keluarga, hubungan kepemilikan saham dan semuanya, memutus hubungan total dengan anak ini, dengan pria ini. Saudaraku, saya berpikir betapa malangnya dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Karena dia berontak terhadap keluarga von Siemens. Dia mengata-ngatai, bahkan menghujat dan melakukan sesuatu yang sangat memalukan keluarga von Siemens. Sampai keluarga itu harus memutus hubungan. Di Indonesia juga sama. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah pernah mendengar. Ada satu grup besar namanya Asabah. Mantunya yang paling besar, sudah tahu? Itu terpaksa dia membunuh mertuanya sendiri. Dan diputus hubungan. Dipenjarakan. Lari, ketangkep, dipenjara lagi. Saudaraku, ada banyak kisah-kisah seperti ini. Kenapa ini terjadi? Sebetulnya orang-orang itu berada di posisi yang sangat-sangat lukratif. Sangat luar biasa. Kalau toh dia nggak melakukan hal-hal apa saja, dia akan makan, tidur, sampai muntah-muntah, dia tetap kaya raya. Dia tetap diberkati. Tetapi kenapa mereka kehilangan kesempatan itu? Sebelum mencicipi yang lebih besar lagi. Satu perkara. Karena mereka tidak mengerti yang namanya honor, hormat. Nah, hari ini untuk beberapa waktu ke depan, khusus buat pengerja, saya rindu sungguh-sungguh pengerja di tempat ini belajar satu perkara. Ada pribadi, ada perkara, ada hal-hal yang Tuhan tempatkan kita, atau Tuhan tempatkan orang itu, atau perkara itu di dalam hidup kita. Sebetulnya semua itu mengandung berkat. Tetapi jika saudara gagal untuk belajar menghormati itu, saudara akan kehilangan sama sekali berkat itu. Bahkan saya ingin sampaikan, nanti kita lihat dari firman Tuhan, bahkan itu menimbulkan kutuk bagi kita. Ya, mungkin saudara bingung. Nanti kita belajar. Coba, saya beberapa waktu terakhir ini saya banyak merenungkan
kitab Ulangan 27. Saudaraku coba saudara lihat Ulangan 27. Perhatikan ayat yang ke-11 sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-26. Nanti pulang saudara baca pelan-pelan lagi, tapi hari ini kita hanya belajar satu perkara saja. Ya. Ulangan 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26, silakan. Ulangan 27 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Judul perikop, ke-12 ucapan kutuk. Pada hari itu Musa memberi perintah kepada bangsa itu, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Ya, stop sebentar. Saudara lihat. Perikopnya berbunyi ke-12 ucapan kutuk. Ya. Nanti kita lihat kutuk demi kutuk yang diucapkan oleh suku-suku Israel atas perintah Tuhan. Tetapi coba lihat, perhatikan sekali lagi ayat yang ke-12. Pelan-pelan, sungguh-sungguh. Saya rindu pengerja di tempat ini mempunyai appetite terhadap firman, berbeda seperti jemaat. Saudara harus lebih diligent, lebih rajin, lebih hati-hati memperhatikan firman Tuhan. Perhatikan ayat 12. Sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, suku Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Mereka akan mengucapkan 12 kutuk, tetapi firman Tuhan katakan gini, suku-suku ini harus berdiri di seberang sungai Yordan, kemudian mengucapkan berkat. Loh, tujuannya ngucapin berkat apa kutuk? Saudaraku, waktu saya baca ini, saya tersandung dan saya mulai merenungkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada Israel. Sekali lagi, sesudah kamu menyeberang sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benyamin. Lompat ke ayat 14 dan 15. Silakan. Ayat 14, maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, amin. Amin. Saudaraku, hari ini kita hanya belajar satu perkara ini aja. Ya. Tapi saya rindu sungguh-sungguh, saudara perhatikan, bila perlu saudara catat sungguh-sungguh. Karena saya rindu supaya semua kita diberkati dengan apa yang Tuhan rencanakan. Saudara perhatikan, semua kita, siapapun kita, pada akhirnya di setiap persimpangan jalan, kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan. Saudara akan memilih one way or the other. Salah satu dari dua ini. Saudara nggak bisa pilih dua-duanya. One way or the other. Saudara akan memilih yang namanya kutuk, atau saudara akan memilih yang namanya honor. Curse or honor. That's it. Saudara pilih kutuk atau hormat. Kalau saudara pilih hormat, maka hormat akan melahirkan yang namanya berkat. Kalau saudara memilih kutuk, kutuk akan melahirkan yang namanya kehancuran. Saudara, manusia nggak bisa pilih dua-duanya. Setiap perkara yang ada dalam hidupmu, saudara akan memilih untuk dirimu sendiri. Saudara akan menghormati itu atau saudara akan mengutuk itu. One way or the other. Saudara punya orang tua, bukan pilihanmu saudara lahir di orang tua di mana saudara berada. Saudara punya pilihan. Saudara akan hormati orang tuamu atau saudara akan kutuki orang tuamu. Tidak bisa salah dua-duanya. One way or the other. Melalui orang tuamu, sesuatu yang Tuhan rancang, Tuhan persiapkan, itu akan mengalir menjadi berkat. Hanya apabila
saudara memilih untuk menghormati orang tuamu. Gereja ini akan menjadi berkat, akan menjadi penyalur rencana Tuhan untuk memberkati saudara. Hanya apabila saudara memilih untuk menghormati gereja ini. Memilih untuk menghormati pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan. Sekolah di mana saudara belajar akan menjadi tempat sarana untuk menyalurkan berkat ilmu pengetahuan, berkat sesuatu yang baik bagi saudara. Hanya apabila saudara memilih untuk menghormati guru-gurumu, menghormati sekolah alma mater di mana saudara berada. Semua bangsa ini akan menjadi berkat bagimu apabila saudara memilih untuk menghormati bangsa ini. Pemimpinmu, presidenmu akan menjadi sarana Tuhan untuk mendatangkan berkat bagi saudara. Hanya apabila saudara memilih untuk menghormati dia sebagai presidenmu. Saudaraku, hari-hari ini, 19 hari lagi, Presiden Joko Widodo akan lengser. Sampai hari ini, begitu banyak orang yang mengutuki Presiden Joko Widodo. Hanya karena harapan politiknya kandas pada waktu pemilu yang lalu. Saudaraku, begitu mudahnya orang-orang yang dulunya mengeluh-elukan. Saya nggak sebut namanya karena ini direkam. Saudara tahu, dari partai besar, partai dulu Jokowi berada. Orang-orang yang dulunya mengeluh-elukan karena sesuatu terjadi, sekarang mengutuk dia. Terus-menerus mengata-ngatai. Dia berjalan terus, saudaraku. Saudaraku, saya ingin sampaikan, anak-anak Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan, jangan ikut-ikutan seperti ini. Karena melalui pemimpinmu akan mengalir berkat hanya apabila saudara menghormati dia. Semua perkara, perusahaan di mana saudara bekerja, saudara bisa kutuki satu kali, ini akan menjegal masa depanmu. Saudara nggak akan terima berkat apapun dari perusahaan yang Tuhan persiapkan bagimu. Kalau saudara mempunyai sikap hati untuk mengutuk perusahaan itu, terus menerus. Saudaraku, ini banyak sekali terjadi di antara anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun. Nah, saudaraku, saya rindu untuk saudara benar-benar mengerti. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, pilih bagian-bagian daripada suku-suku Israel, naik ke atas gunung Gerizim, di seberang sungai Yordan, kemudian berkati mereka. Bagaimana cara memberkatinya? Lihat, ayat 15, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu harus berkata, amin. Saudara lihat, Tuhan katakan, berkati mereka, tetapi yang keluar kata-katanya, terkutuklah, terkutuklah. Terus saudara akan melihat 12 kata kutuk yang keluar dari mulut Musa. Nah, saudaraku, sekali lagi saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan dan sungguh-sungguh. Saya rindu betul, terutama pengerja di tempat ini. Saudara betul-betul diberkati. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau engkau mengambil pilihan yang benar. Itu belajar satu kata. Honor to whom honor is due. Hormati yang memang harus dihormati. Saudaraku, ada beberapa orang berkata begini, oh Bapak sih nggak tahu orang tua saya. Bagaimana saya harus bisa menghormati orang tua saya? Saya diperlakukan begini, saya diperlakukan begitu. Saudara lihat, Alkitab tidak memberikan kualifikasi tentang orang tua yang seperti apa yang harus dihormati. Alkitab hanya berkata, hormati orang tuamu. Oh Bapak nggak tahu. Jangan mengusik hamba-hamba Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Ya, orang yang diurapi itu seperti apa dulu? Itu perkataan orang pahit, saudaraku. Jadi dia mencoba menjustify dengan memberikan kualifikasi untuk tidak menghormati orang-orang yang Tuhan urapi. Saudaraku, saya ingin sampaikan, jangan jadi seperti itu. Karena sekali lagi saya ingin sampaikan dengan sungguh-sungguh. It's one way or the other. Entah saudara menghormati atau saudara menerima kutuk. It's one way or the other. Gak ada yang di tengah-tengah. Gak bisa dua-duanya, saudaraku. Saya pelajari sungguh-sungguh, saya rindu betul-betul. Saya sampai betul-betul saya memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Baru saya beranikan diri untuk bicara kepada
kepada pengerja di tempat ini. Saudaraku, saya ingin berikan saudara landasan, ya, bagaimana saudara bisa hidup dengan belajar menghormati. Saudaraku, perhatikan apa yang firman Tuhan ajarkan. Lihat, Roma 13 ayat yang ke-7. Ini prinsip, blueprint daripada kata honor, hormat. Lihat, silakan. Roma pasal 13 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saudara lihat, ada 4 perkara yang Tuhan katakan. Pajak, cukai, hormat, dan rasa takut. Keempat-empatnya ini disejajarkan oleh Tuhan. Tuhan katakan gini, bayar pajak kepada siapa yang berhak menerima pajak. Bayar cukai kepada siapa yang berhak menerima cukai. Beri hormat kepada siapa yang berhak menerima hormat. Berikan rasa takut kepada siapa yang berhak menerima rasa takut. Saudaraku, saudara boleh dari partai A, B, C atau apapun. Saudara boleh setuju atau tidak setuju dengan presiden atau menteri keuangan atau dirjen pajak. Kalau saudara setuju, nggak setuju, sekalipun saudara nggak setuju, saudara tetap harus bayar pajak, betul? Coba saudara nggak usah bayar pajak. Saudara akan diseret karena ini adalah hukumnya pidana. Saudara masukin barang dan saudara nggak mau bayar cukai, maka barang itu akan di-confiscated, akan disita. Dan saudara mungkin juga akan kena denda. Saudara setuju atau tidak setuju, nggak peduli saudara sepakat atau tidak sepakat, tetap engkau harus bayar. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Dan Tuhan menempatkan posisi yang sama antara pajak, cukai, hormat, dan rasa takut. Saudara setuju atau tidak setuju dengan presidenmu, dengan gurumu, dengan pemerintahmu, dengan orang tuamu. Saudara sepakat atau tidak sepakat, mereka tetap berhak menerima hormat. Dan kalau saudara belajar untuk betul-betul menempatkan dirimu untuk menghormati yang Tuhan tempatkan itu, maka saudara akan mengalami yang namanya berkat yang terkandung, yang Tuhan persiapkan. Nah, saudaraku, ini prinsip yang saudara perlu sungguh-sungguh ingat betul-betul dan simpan betul-betul. Berkali-kali di dalam Alkitab, Tuhan Yesus memberi contoh. Tuhan Yesus hidup pada waktu zaman pemerintahan Romawi. Dan banyak kebutuhan ini dan itu dan sebagainya. Lalu murid-murid, ada orang datang untuk mencobai Yesus. Dia katakan gini, diperbolehkankah kita membayar pajak kepada pemerintah Romawi yang menekan bangsa kita? Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, pergi, mancing kamu. Nanti di mulut ikan yang pertama ada ketemu koin, ambil, bayar pajak supaya engkau tidak menjadi batu sandungan. Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri pun memberi contoh. Setuju tidak setuju, saudara harus bayar pajak. Ini prinsip, saudaraku. Setuju atau tidak setuju, saudara harus memberi hormat. Tapi manusia ada yang berontak, banyak yang berontak. Akibatnya berkat yang dipersiapkan untuk kita itu hilang. Bahkan kutuk yang terjadi. Ingat ketika Musa berkata kepada bangsa Israel, berdiri di atas gunung Gerizim, lalu lepaskan berkat. Cara melepaskan berkatnya gimana? Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan di tempat yang tersembunyi, dan semua bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menghormati orang tuanya, yang memandang rendah bapaknya dan ibunya, dan semua bangsa itu harus berkata amin. Sudah bisa bayangin? Yang dikatakan diberkati, tapi ucapannya kutuk. Karena ini satu peristiwa yang saudara nggak bisa pilih. It's one way or the other. Nggak bisa dua-duanya. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk masuk lebih jauh lagi. Kita tahu, saya nggak usah buka ayat-ayatnya. Ada satu tempat yang namanya Nazaret. Di Nazaret, Alkitab berkata begini. Di tempat itu tidak satu pun mujizat yang Tuhan perbuat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata begini. Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali dari tempatnya sendiri. Seharusnya tempat di mana orang besar itu berasal, tempat itu diberkati.
Saudaraku, saya kuliah di Georgia. Ada satu kota kecil di Georgia, namanya Plain, Georgia. Di kota kecil ini, alun-alunnya, pusat kotanya, cuma ada 4 ruko. 4 ruko, terus semuanya rumah-rumah dan banyaknya peternakan. Ya. Tapi orang-orang besar, orang-orang penting datang ke Plain, Georgia. Kenapa? Karena dari situ lahir yang namanya Jimmy Carter. Ini beberapa bulan lagi nih Jimmy Carter udah umur 100 tahun sekarang. Udah sakit-sakitan, udah ada di hospice services. Mungkin beberapa waktu lagi bukan menubuatkan, dia akan lewat. Kalau dia lewat, nanti mantan-mantan presiden akan hadir ke sana yang masih hidup. Orang-orang besar, mungkin tamu-tamu negara akan memberi hormat ke Plain, Georgia. Tempat yang nggak ada airport, nggak ada apa-apa, cuma ada 4 ruko. Dan setelah itu semuanya peternakan, perkebunan, sawah-sawah, ladang jagung gitu ya. Karena dari situ lahir seorang yang namanya Jimmy Carter. Tapi di Nazaret nggak pernah jadi besar. Kenapa? Bahkan mujizat pun nggak bisa terjadi. Padahal yang dari situ adalah pembuat mujizat, sumber mujizat, yaitu Tuhan sendiri. Karena dia tidak dihormati di situ. Saudaraku, saya ingin sampaikan, di mana Tuhan tidak dihormati, di situ nggak mungkin terjadi mujizat. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat lebih jauh lagi 2 anak kembar, ya, supaya saudara betul-betul melihat kebenaran ini. Yang satu namanya Esau, yang satu namanya Yakub. Coba perhatikan bagaimana Tuhan memandang Esau dan Yakub. Bagaimana Tuhan berpihak kepada salah satunya. Lihat, Maleakhi 1, perhatikan ayat 2 sampai ayat 5. Silakan. Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Judul perikop, Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihani kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu, aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Amin. Ada 2 anak kembar, lahir dari rahim yang sama. Rahim orang yang diberkati Tuhan. Orang yang menerima janji Tuhan. Dari Abraham turun kepada Ishak. Ishak, istrinya, mengandung anak kembar, Esau dan Yakub. Tuhan berkata, Esau aku benci, Yakub aku kasihi. Kenapa Esau dibenci Tuhan? Apakah fair bagi Tuhan semesta alam, Tuhan yang pengampun dan penyayang, berkata aku benci sama Esau, tapi aku mengasihi Yakub? Kenapa sampai Tuhan berani terang-terangan seperti itu? Saudaraku, saya ingin betul-betul setiap kita buka hatimu, buka pikiranmu. Sebab saya rindu setiap saudara diberkati Tuhan sungguh-sungguh. Saudara tahu apa yang terjadi? Di Kejadian 25, nanti saudara lihat sendiri. Di Kejadian 25, satu kali Esau adalah anak sulung. Dia pergi dari berburu, dia kelaparan. Dia mencium bau masakan yang dimasak oleh adik kembarnya, yaitu Yakub. Dan Esau berkata, beri aku sedikit makanan yang merah-merah itu. Yakub berkata gini, jual dahulu hak kesulunganmu. Esau berkata begini, apa untungnya hak kesulungan ini? Sebentar lagi aku mati, gak ada gunanya ini semua buat aku. Ya bersumpah dulu, nanti aku berikan makanan ini. Esau bersumpah. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat 2 hal ini. Kenapa ada orang yang sulit melakukan hormat? Kenapa ada orang yang pura-pura berhormat, tapi sebenarnya nggak bisa berhormat? Kenapa ada orang yang sangat membenci untuk menghormati orang lain?
atau membenci untuk menghormati bangsanya sendiri. Karena satu perkara, saudara akan melihat kata hormat ini dari dua sudut pandang. Yang satu sebagai kewajiban, yang satu sebagai hak. Sekali lagi, ada orang-orang yang melihat hormat itu sebagai kewajiban. Tapi ada orang lain juga yang melihat hormat itu sebagai hak. Kalau saudara melihat hormat itu sebagai kewajiban, cepat atau lambat, satu kali ketika kesempatan itu datang, saudara akan meninggalkan, bahkan akan mengutuki yang saudara harusnya hormati. Sebab itu kewajiban. Berapa banyak orang bersungut-sungut, aduh udah capek aku kerja di tempat ini. Aku udah pengen keluar, udah pengen muntah di tempat ini. Saudara lihat, tempat itu tidak akan menjadi berkat buat saya. Aku udah capek tinggal dalam rumah dengan orang tua yang seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Kapan aku bisa bebas keluar dari rumah orang tuaku? Orang tuamu tidak akan pernah menjadi berkat bagimu. Aku udah capek ngeliat tampang gembala seperti itu, tampang hamba Tuhan seperti itu. Aku ingin keluar bebas melakukan apapun yang aku mau. Saudaraku, orang itu tidak akan pernah menjadi berkat buat saya. Kalau saudara melihat apa yang seharusnya engkau hormati sebagai kewajiban, cepat atau lambat, begitu kesempatan datang, engkau akan hianati, engkau akan tinggalkan. Engkau akan anggap sampah semua itu. Tapi kalau engkau melihat itu sebagai hak yang harus dipertahankan, hak istimewa yang harus dijunjung tinggi, semakin hari engkau akan semakin menghormati. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Yakub. Jual hak kesulunganmu. Apa yang dikatakan oleh Esau? Apa untungnya ini? Sebentar lagi aku mati. Sudah lihat? Esau melihat kesulungan itu sebagai kewajiban buat dia. Tapi Yakub berkata ini hak. Kenapa Yakub bisa berkata hak? Karena ada berkat terkandung di dalam kesulungan itu. Esau tidak bisa melihat itu. Yakub melihat ini. Dan Tuhan katakan, aku benci Esau, aku mengasihi Yakub. Saudaraku, hari ini saya ingin ajak saudara untuk betul-betul memperhatikan. Saudara akan menghadapi semua ini dalam banyak perkara. Pekerjaanmu seharusnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat luar biasa bagimu. Gereja di mana engkau beribadah, melayani, seharusnya dipersiapkan Tuhan untuk menjadi berkat luar biasa buat saudara. Orang tuamu menjadi berkat luar biasa bagi hidupmu. Tapi hanya apabila, if and only if, saudara belajar to honor apa yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu. Tanpa itu, justru itu akan menjadi laknat, akan mendatangkan kutuk bagi kita. Saudaraku, inilah yang terjadi antara dua anak ini, antara Esau dan Yakub. Esau lahir bukan karena kemauannya, bukan karena dia lebih pandai, lebih pintar, lebih tampan dan sebagainya. Tapi Tuhan berikan kesempatan kepada Esau. Dia lahir duluan. Hak kesulungan ada di tangannya, ada di pihaknya. Tetapi bagi Esau, ini dipandang sebagai beban, sebagai kewajiban. Aduh, papa datang lagi, mama datang lagi, mau minta ini, mau minta itu dan sebagainya. Nggak tahu apa, aku lagi punya kebutuhan dan sebagainya. Aduh, orang itu datang lagi. Aduh, begini lagi, pekerjaan datang lagi dan sebagainya dan sebagainya. Saudaraku, kalau saudara melihat sesuatu yang seharusnya engkau hormati sebagai kewajiban, saudara akan capek hidup ini. Saudara akan melihat dan terus bertentangan dalam dirimu sendiri. Tapi kalau engkau melihat sebagai hak, semua engkau korbankan demi untuk mempertahankan hak itu. Bagi Yakub, kacang merah ini jangankan satu mangkok, satu baskom pun dikasih. Kalau engkau jual hak kesulungan itu bagiku. Karena bagi Yakub, ini hak. Kesempatan untuk berbuat sesuatu. Kesempatan untuk mendapatkan yang luar biasa, yang terkandung di dalamnya. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat, nanti saudara pulang, saudara lihat mungkin karena waktunya terus berjalan, di 2 Samuel, saudara akan melihat ada satu kisah, satu orang prajurit prajurit Daud, namanya Uria. Satu kali Daud habis bangun tidur sore-sore, wah masih ngulet-ngulet gitu ya. Dia lihat ke jendelanya, dia lihat ada seorang perempuan sedang mandi. Terpengaruh hasratnya. Daud berbicara kepada prajuritnya, siapa?
perempuan itu? Coba cari tahu. Prajuritnya bilang, oh itu Batsheba, istri Uria, pegawaimu. Istri Uria, tentaramu. Daud berkata, panggil dia. Lalu ditiduri oleh Daud. Setelah ditiduri, kemudian istri Uria ini hamil. Daud mempunyai akal licik untuk mengelabui semua ini. Dipanggil Uria. Ayo pulang, berlibur. Gak usah perang terus, pulang sini. Diberi hadiah, dijamu makan. Uria bingung-bingung, kenapa saya dijamu makan? Kenapa saya diberi hadiah? Padahal atasan saya yaitu Panglima Yoab masih berperang terus. Lalu Daud berkata gini, udah Uria sekarang kamu pulang, istirahat, berlibur. Dibayar, holiday yang dibayar, pulang. Nikmati liburan. Sudah tahu apa yang dilakukan Uria? Uria keluar, dia nggak berani pulang ke rumahnya. Dia tidur di depan pintu gerbang istana Daud. Besoknya orang lapor kepada Daud, Uria nggak mau pulang. Uria tidur di depan pintu gerbang. Dipanggil lagi sama Daud, kan saya suruh pulang. Saya kasih uang untuk berlibur. Saya suruh istirahat supaya kamu kuat kembali. Sudah tahu apa yang dijawab oleh Uria? Uria bilang gini, bagaimana mungkin aku bisa pulang berlibur? Sedangkan tuanku yang namanya Panglima Yoab ada di medan pertempuran, berperang siang dan malam. Tidur hanya beberapa menit saja. Kemudian dia bangun lagi. Dia cuci mukanya lagi. Dia makan serba sedikit, minum serba sedikit. Dia berperang terus menerus sampai peperangan itu menang. Demi hidupmu hai Raja Daud. Dan demi hidup Yoab Panglimaku. Aku tidak akan pulang menikmati kesenanganku. Saudaraku, saya ingin sampaikan. Ini orang gila, saudaraku. Ada nggak orang seperti ini? Disuruh libur oleh bosnya. Oh, nggak mau libur. Aku tidur di depan pintu kantor. Ada orang seperti ini? Saudaraku, saya ingin sampaikan. Firman Tuhan ingin mengajar satu perkara. Bagi Uria, rasa hormatnya kepada Daud, itu bukan kewajiban. Rasa hormatnya kepada Yoab, itu bukan kewajiban. Itu hak dia untuk menghormati Yoab, menghormati Daud. Ketika diberi kesempatan untuk pulang, ketika diberi kesempatan untuk pergi, saudara tahu apa yang dilakukan Uria? Dia nggak mau lakukan itu. Karena bagi dia, hormat itu adalah hak. Dia menghormati Daud sedemikian rupa. Dia menghormati Yoab sedemikian rupa. Dia nggak mau terima kesempatan apapun. Orang-orang seperti ini akan bertahan. Somehow orang-orang seperti ini berbeda dengan orang kebanyakan. Saudara tahu? Lama setelah itu, akhirnya Uria mati. Saudara tahu ketika Uria mati, Tuhan menegur Daud dengan begitu kerasnya. Nanti saudara pulang, saudara baca bagaimana Tuhan menegur Daud. Tuhan berkata gini, kamu menghina aku. Kamu telah memperalat aku dengan mengambil istri Uria dan membunuh Uria suaminya. Tiba-tiba, saudara perhatikan, tiba-tiba Tuhan menganggap dirinya sama sejajar seperti Uria. Yang dihina oleh Daud adalah Uria. Tapi Tuhan berkata, engkau menghina aku. Engkau meniduri istrinya seperti engkau meniduri istriku sendiri. Saudara bisa lihat ini. Bagaimana Tuhan menyejajarkan Uria seperti dirinya. My goodness. Pada waktu saya belajar kebenaran ini, saya lihat Tuhan begitu persis seperti apa yang Tuhan katakan di Samuel. Orang-orang yang menghormati aku akan kuhormati. Uria menghormati rajanya Daud. Uria menghormati panglimanya Yoab. Karena dia percaya kepada firman Tuhan. Dan ketika dia tidak dihormati oleh Daud, diinjak-injak haknya. Tuhan hardik orang yang sangat dikasihi sekalipun, yaitu Daud. Dan Tuhan katakan, pedang tidak akan berakhir dari hidupmu. Akan terus mengejar engkau sampai engkau mati. Betapa Tuhan membela Uria. Saya lihat luar biasa Tuhan ini. Berpihak kepada orang yang mengerti satu kata, honor. Di Matius 1, ada silsilah orang-orang hebat, orang-orang penting. Istilahnya walk of fame. Saudara tahu, walk of fame itu, jadi ini orang-orang luar biasa. Dari Abraham sampai Kristus Yesus. Orang-orang yang dianggap luar biasa. Ada 5 wanita di situ. Di samping Abraham, Daud, Ishak,
dan sebagainya. Ada 5 nama wanita. Sebenarnya ada 4. Yang pertama namanya Tamar, istri daripada Yehuda. Kemudian ada Rahab, ada Ruth, dan ada Maria, ibu Yesus. Yang kelima, wanita itu nggak disebut namanya, disebut istri Uria. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, bukan dengan Betsheba. Dikatakan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Uria nggak ada andilnya tentang Salomo ini. Uria sudah mati sebelum Salomo dilahirkan. Bahkan anak yang ditiduri hasil di perkosaan Betsheba itu sudah mati juga. Salomo nggak ada hubungannya sama sekali dengan Uria. Tapi Tuhan berkata, nama Uria nggak boleh keluar dari Walk of Fame ini. Ditulis ada 5 perempuan, tapi yang kelima bukan Betsheba, istri Uria. Tuhan mensejajarkan dirinya, Kristus dan sebagainya, semua orang-orang hebat. Uria tidak pernah ditinggalkan, Uria tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Sampai setelah mati, dalam perjanjian baru pun namanya disebut. Saudaraku, saya ingin ajak saudara betul-betul, karena waktu yang terbatas saya sebetulnya banyak sekali yang saya ingin sampaikan. Saudara akan melihat berkali-kali di dalam Alkitab, orang-orang yang belajar menghormati, belajar satu kata hormat, dia diberkati Tuhan luar biasa. Dia dijaga Tuhan luar biasa. Hanya karena satu kata, honor, respect, hormat. Saudara boleh tidak setuju dengan saya, saudara boleh tidak setuju dengan pemimpinmu, dengan atasanmu, dengan presidenmu, dengan siapapun. Tapi belajar satu kata, hormat. Anak-anak sejak kecil kita ajar, hormati papa mamahmu, karena dari situ engkau akan diberkati. Tetapi ketika engkau tidak belajar menghormati, maka yang keluar adalah kutuk. Saudaraku, sekarang saya ingin ajak saudara untuk melihat, nah itu tadi semuanya tuh intermezzonya doang. Ya. Nah sekarang ini bagian pertama yang saya ingin ajak saudara benar-benar melihat. Ya. Coba perhatikan lagi Ulangan 27. Perhatikan Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Hormat yang pertama, yang semua gereja Tuhan, semua anak Tuhan perlu belajar dan sungguh-sungguh memahaminya. Satu perkara, satu pribadi, yang pertama yang saudara mutlak harus belajar untuk menghormati. Hormati Tuhanmu, honoring your God. Dan semua bangsa itu harus berkata amin. Kalau nggak mau menghormati, terkutuklah orang yang tidak menghormati Tuhan Allahmu. Nah, saudaraku perhatikan pelan-pelan ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus menjawab amin. Saudaraku, saya ingin sampaikan, berapa banyak saudara yang pernah melihat orang buat patung? Saya ingin tanya lagi, ada nggak saudara yang pernah melihat orang buat patung seperti dokter mengoperasi pasien di ruang operasi tertutup, di tempat tersembunyi, di tempat yang nggak boleh ada lihat, dibuat patung. Oh nggak boleh lihat, nggak boleh lihat. Nanti kalau udah selesai baru boleh lihat. Saudaraku, nggak pernah ada. Orang buat patung di tengah lapang, di tengah petak-petok karena kotor. Tapi firman Tuhan ini agak aneh, agak lain ini. Coba lihat, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang yang mendirikannya dengan tersembunyi. Saudaraku, saya ingin sampaikan, apa yang disebut tempat yang tersembunyi? Sesuatu yang nggak dilihat orang, tidak diketahui orang. Tanpa sadar, banyak dari kita membuat patung tuangan, patung pahatan untuk menandingi Tuhan. Di mana? Di tempat tersembunyi. Apa tempat tersembunyi? Pikiranmu, hatimu, firasatmu. Ketika nggak ada orang yang melihat, tanpa sadar engkau sedang memahat patung tuangan untuk menandingi Tuhan.
Dan Tuhan katakan, terkutuklah orang yang seperti itu. Karena ini tidak menghormati Tuhan. Saudaraku, belajar satu perkara. Hormati Tuhan Allahmu. Bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Yang gak ada yang tahu. Beberapa bulan yang lalu saya bicara tentang belajar menghormati Tuhan dengan persepuluhanmu. Apa yang Tuhan tempatkan. Kalau saudara menganggap Tuhan itu punya andil dalam hidupmu, Tuhan punya andil di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, apa yang menjadi milik Tuhan. Gak ada yang tahu. Saudara, saya juga gak akan pernah mengaudit bisnis saudara di tempat tersembunyi. Tanpa sadar kita memahat patung tuangan, patung pahatan untuk menandingi Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk pelan-pelan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Nanti saudara pulang, saudara lihat satu perkara, ya. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan yang namanya tabut perjanjian atau the Ark of Covenant. Tabut perjanjian adalah tempat di mana Tuhan itu hadir pada perjanjian lama. Kemanapun tabut perjanjian itu pergi, Israel akan pergi bersama-sama dengannya. Satu kali, mungkin karena waktunya di 2 Samuel 6, ayat 10-11, tabut perjanjian pernah dipindahkan ke satu rumah orang Edom. Saudara tahu Edom siapa? Esau. Namanya Obed Edom, orang keturunan Gad. Di situ tabut Allah tinggal 3 bulan. Tapi selama 3 bulan, bahkan Daud mendengar bagaimana Obed Edom itu diberkati Tuhan luar biasa. Hanya waktu 3 bulan. Tapi Obed Edom diberkati sampai sedemikian rupa. Dan kabar Obed Edom diberkati sampai ke telinga raja. Saudara pernah diberkati sampai Jokowi telepon saudara, Pak Hani diberkati Tuhan luar biasa ya saya dengar. Saudaraku, berapa tahun kita bekerja, gak pernah Jokowi telepon sampai dia mendengar bahwa kita diberkati Tuhan luar biasa. Obed Edom 3 bulan, tabut itu ada di rumahnya. Dan dia diberkati luar biasa sampai Daud dengar. Nah, itu Obed Edom. Nanti di 1 Samuel 5, 6, 7, saudara akan melihat ada satu pribadi yang lain. Namanya Abinadab. Nah, ini kita baca ya. 1 Samuel 7 ayat yang pertama dan kedua, silakan. 1 Samuel 7 ayat pertama dan kedua. Ayo, silakan. 1 Samuel 7 ayat yang pertama. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit, dan Eleazar anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan. Sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun di Kiryat Yearim, di rumah Abinadab. Tabut Allah ada di rumah Abinadab. Akibatnya 20 tahun, orang Israel mengeluh kepada Tuhan. Loh, 3 bulan aja di rumah Obed Edom, bukan orang Israel. Sampai dia diberkati luar biasa. Tetapi 20 tahun tabut Allah ada di Kiryat Yearim, di rumah Abinadab. Orang Israel, satu bangsa mengeluh di hadapan Tuhan. Kenapa? Bukankah harusnya tabut Allah itu pasti membawa berkat? Di rumah Obed Edom aja membawa berkat 3 bulan. Masa di rumah Abinadab 20 tahun malah membawa keluh kesah, membawa orang mengeluh di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya ingin cerita sedikit. Sebelum dibawa ke Kiryat Yearim, tabut Allah dicuri, dirampas oleh orang Filistin. Karena mereka pikir sumber kemenangan Israel adalah tabut Allah. Dirampas tabut Allah, dibawa ke tanah Filistin. Ya bisa dibawa. Setelah sampai di tanah Filistin, orang-orang di sekitar itu kena borok-borok, kena penyakit sampar. Semua orang ketakutan. Wah, ini tabut Allah menjadi malapetaka besar. Gak bisa dipertahankan di sini. Dipinggirkan. Diusingkan ke wilayah
perbatasan namanya Bet-Semes. Ketika sampai di Bet-Semes, orang-orang di Bet-Semes itu kena tulah melihat apa yang terjadi. Wah, semua orang ketakutan, gak ada yang mau nerima tabut Allah. Dibuang-buang, dilempar-lempar. Saudara lihat, ketika honor, ketika hormat, itu dianggap sebagai kewajiban. Cepat atau lambat. Ketika kesempatan itu datang, saudara akan melihat honor atau hormat itu sebagai kewajiban. Kalau itu kewajiban, saudara akan cepat atau lambat akan melemparnya, membuangnya, meninggalkannya. Bila perlu menyingkirkannya. Wah, puji Tuhan, sekarang gak usah lagi ngurusin begini-ginian. Gak usah lagi harus doa pengerjaan, gak usah lagi harus begini, harus begitu. Karena ini dianggap sebagai kewajiban. Saya ingin cepat-cepat cuci tangan, gak perlu lagi ngurusin begini-ginian. Karena ini kewajiban, beban buat saya. Itu terjadi di Filistin, terjadi di Bet-Semes. Kemudian dipindahkan ke Kiryat Yearim. Gak ada yang mau nampung, ya udahlah, Abinadab tampung tabut Allah. Sebetulnya gak mau nampung, tapi karena gak ada yang mau terima, ya udahlah, itu di rumah ada satu ruangan kosong, udah taruh aja di situ, taruh di situ. Kemudian, ini siapa yang ngurusin? Ya udah, anak saya yang pertama ditabiskan menjadi pengurus daripada tabut Allah. Namanya Eliezer. Dalam kurun 20 tahun, Abinadab mempunyai anak-anak baru. Yang kecil, adik-adik daripada Eliezer. Namanya Ahyo dan Usa. Satu kali setelah 20 tahun, Daud sadar, ayo sekarang waktunya tabut Allah dibawa kembali ke Yerusalem. Dibuat pesta begini begitu, dipakai keledai untuk lembu untuk memikul, menderek tabut Allah. Dua anak daripada Abinadab, Ahyo dan Usa, berjalan, yang satu di depan, yang satu di sebelah daripada tabut Allah. Tiap-tiap hari mereka melihat tabut Allah. Ada di pojok rumahnya. Sama seperti mungkin televisi yang udah usang, yang ditaruh di pojok rumah. Atau seperti lemari es yang udah gak dingin lagi, ditaruh di pojok rumah. Ya udahlah, lemari es dipakai sebagai tempat simpen pakaian. Daripada mau dibuang begini, udahlah taruh aja di situ. Tabut Allah pada waktu itu, di rumah daripada Abinadab. Gak pernah diperhatikan selama 20 tahun. Anak-anaknya mentak umpet di sekitar tabut Allah. Udah biasa dipegang, dipukul-pukul dan sebagainya. Udah biasa. Begitu tabut Allah berjalan, Alkitab berkata gitu, mereka melakukan go away party. Atau give up, melepaskan, membiarkan pergi. Ya udah, sending party. Ya udah ayo. Ini udah mau pergi nih, aduh puji Tuhan. Sekarang tempatnya kosong, enak, bisa dipakai buat ini, buat itu dan sebagainya. Dua anak daripada Abinadab, satu di depan, satu di sampingnya. Berjalan, go away party. Ya selamat jalan tabut Allah. Ketika berjalan tiba-tiba tergelincir lembunya. Karena udah biasa dipegang 20 tahun. Begitu tergelincir, tangan Usa tidak tanpa disadari menahan tabut Allah. Dia mati seketika. Saudaraku, apa salahnya Usa? Bukankah dia berusaha untuk menolong tabut Allah? Supaya jangan tergelincir dan jatuh. Saudaraku, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah hormat yang tidak pernah ada. Let me tell you again. Karena the absence of honor, hormat yang tidak pernah ada, satu kali akan menjadi kutuk. 3 bulan tabut Allah di rumah Obed-Edom membawa berkat. 20 tahun di rumah Abinadab, tabut Allah membawa laknat. Bahkan anak Abinadab sampai harus mati dekat tabut Allah. Coba saudara bayangin, itu Alkitab mencatat begini, mati di dekat tabut Allah. Umumnya orang mati dosa itu karena jauh dari tabut Allah. Ini anaknya mati di dekat, di sebelah tabut Allah. Betapa menyedihkannya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, honor your God. Hormati Tuhanmu. Di mana engkau menghormati Tuhanmu? Di tempat yang tersembunyi. Jangan pernah membangun patung pahatan, patung tuangan di tempat yang tersembunyi. Gak lazim Tuhan bicara begini. Harusnya patung tuangan dibuat di tengah lapang, dibuat di garasi,
dibuat di workshop, di tempat yang terbuka, karena kotor dan sebagainya. Tetapi Tuhan katakan, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan, patung tuangan di tempat yang tersembunyi. Tandingan daripada Tuhan sendiri. Saudara mau diberkati? Belajar satu kata, hormat. Hari ini kita hanya belajar satu perkara, hormati Tuhan Allahmu di tempat yang tersembunyi. Saudara mau belajar menghormati Tuhan di tempat yang sembunyi? Setiap hari, belajar menghormati Tuhan dalam pikiranmu, dalam perasaanmu, dalam hatimu, dalam sanubarimu. Kalau engkau belajar seperti ini, menghormati Tuhan di tempat yang tersembunyi. Satu kali pada waktunya, Tuhan akan menghormatimu di tempat yang terbuka. Saudara mau dihormati Tuhan di tempat yang terbuka? Hormati Tuhan Allahmu di tempat yang tersembunyi. Kalau tidak melakukan ini, yang firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tidak menghormati Tuhan Allahnya, yang membangun patung tuangan, patung pahatan di tempat yang tersembunyi. Nah, hari ini hamba-hamba Tuhan saya ingin sampaikan. Ini perenungan kita, tuntunan untuk bulan ini. Hormati Tuhan Allahmu, sekalipun di tempat yang tersembunyi. Dalam pikiranmu, dalam hatimu, dalam sanubarimu. Hormati Allahmu. Mari tundukkan kepala. Mari hamba-hamba Tuhan. Semua mata tertutup. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Entah apa yang pernah kita lakukan di masa-masa lalu. Atau mungkin tadi siang. Hari ini kita belajar satu perkara. Orang-orang yang menghormati Tuhan akan dihormati. Kalau engkau menghormati Tuhan bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Satu kali anak cucumu akan melihat Tuhan menghormatimu di tengah lapang. Di tempat yang terbuka. Ketika Tuhan menghormati manusia di tempat yang terbuka. Saudara lihat apa yang terjadi. Stefanus dirajam. Tuhan katakan, Alkitab mengatakan di Kisah Rasul 7, Tuhan singkapkan langit. Untuk pertama kali dan satu-satunya, Alkitab mencatat, Stefanus melihat Tuhan berdiri di samping Allah Bapa. Selama-lamanya selalu dikatakan, Yesus duduk di samping Allah Bapa. Stefanus hari itu melihat Tuhan berdiri, memberikan standing ovation. Dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia berdiri di sebelah Allah Bapa untuk menghormati hambanya, Stefanus, yang hatinya menghormati Tuhan Allahnya. Saudara mau menghormati Tuhan Allahmu? Biar satu kali matamu dibukakan untuk melihat Allahmu berdiri menghormatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah semua mata tertutup. Hari ini sungguh-sungguh, kalau engkau membuat sumpah di hadapan Tuhan Allahmu, Tuhan, mulai malam ini, apapun yang terjadi, aku akan menghormati Tuhan Allahku di tempat yang tersembunyi sekalipun, dalam pikiranku, dalam hatiku, dalam perasaanku, dalam detak jantungku, aku akan menghormati Tuhan. Kalau itu keputusanmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara nggak usah lihat kanan kiri. Keputusan pribadi masing-masing. Sekarang di tempat saudara mengangkat tanganmu, saudara boleh bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Katakan kepada Allahmu, Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Hallelujah. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Sekarang whisper dengan perlahan katakan kepada Allahmu, Oh God,
I honor you. Honor you. Oh God, I honor you. Oh God, I honor you. And be glorified and magnified. Oh God, I honor you. Katakan dengan perlahan, tanganmu tetap letakkan di dadamu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap tangan yang diletakkan di dada masing-masing. Biar hari ini hamba-hambamu mengambil keputusan, mengambil sebuah komitmen bahwa mulai hari ini, di tempat yang tersembunyi sekalipun, kami akan menghormati Tuhan Allah kami. Biar itu terjadi kepada keturunan-keturunan mereka. Biar mereka melihat Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan menghormati hamba-hambamu. Supaya semua orang melihat orang yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Di tempat yang terbuka Tuhan akan hormati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan, oh